Halo semua, kembali lagi di channel Erpanggama. Oke, untuk di video kali ini saya akan menggambar dan bercerita tentang kisah kedua orang tua Upin dan Ipin saat masih muda, hidup di zaman zombie yang menyeramkan. Tapi sebelum saya mulai, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan loncengnya juga, agar kalian bisa selalu tahu ketika saya upload video-video terbaru. Oke, tanpa basa-basi lagi kita mulai ke inti ceritanya. Jadi semuanya berawal pada suatu hari jauh sebelum Upin dan Ipin dilahirkan. Desa kedua orang tua Upin dan Ipin dialami krisis kemiskinan yang sangat memprihatinkan. Saking miskinnya mereka bahkan sangat sulit untuk bisa mendapatkan segelas air minum. Jangankan segelas air untuk minum, bahkan untuk mandi atau apapun yang lainnya sangat sulit didapatkan. Krisis kehidupan seperti ini sudah berlangsung hingga 300 tahun lamanya. Bahkan jauh sebelum kedua nenek moyang Upin dan Ipin dilahirkan, leluhur mereka juga sudah merasakan pahit kehidupan seperti ini. Lalu pada tahun 920-an, seorang wanita melahirkan seorang bayi wanita cantik yang bernama Siti. Bayi wanita ini adalah yang nantinya akan jadi calon ibu dari Upin dan Ipin. Sebelumnya dewasa dan memiliki anak yang kembar, dia tumbuh menjadi gadis cantik baik hati, dan ia juga dibesarkan oleh ibunya seorang diri saja. Karena sang ayah telah meninggal dunia karena tak kuat lagi merasakan kepedihan hidup ini, jadi ia meninggal karena kelaparan saat usia Siti baru menginjak 9 tahunan. Dan pada saat itu Siti benar-benar sangat sedih dan juga terpukul, karena harta yang ia miliki satu-satunya telah hilang separuh. Bertahun-tahun berlalu setelah kematian sang ayah, ibu dan juga Siti berjuang bertahan hidup mati-matian sekuat tenaga mereka. Mereka berdua bertahan hidup dengan cara memanfaatkan alam di sekitar mereka. Walaupun di saat itu kehidupan benar-benar sangat begitu pedih, akan tetapi Siti ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata dari anak-anak seusianya. Atau mungkin bisa disebut dia memiliki kecerdasan tertinggi manusia pada saat itu. Lalu hingga sampai di suatu hari, Siti dan ibunya berburu hewan sambil mencari daun-daun yang bisa ia makan untuk hari ini. Meskipun sangat sulit berburu dan mencari benda yang bisa dimakan, akan tetapi mereka berdua sudah terbiasa melakukan aktivitas seperti itu. Bahkan berlama-lama di hutan hingga larut malam ataupun menginap di hutan sudah mereka rasakan. Karena memang itu tuntutan kehidupan yang harus mereka jalani. Dari semenjak kematian ayahnya, entah mengapa Siti ini merasa kalau di dalam dirinya seperti ada sesuatu hal yang terbuka dari dalam dirinya. Rasanya ia jadi bisa merasakan aura atau hal-hal negatif yang mengendalikan kehidupan ini di sekitarnya. Lalu pada hari itu juga di saat mereka sedang beristirahat di tengah hutan, untuk pertama kalinya Siti menceritakan semua hal-hal yang ia rasakan dan yang ia tahu selama ini kepada ibunya. Bahkan Siti juga memberitahu tentang rencananya yang ia sembunyikan selama ini. Di mana rencana Siti ini adalah, jadi ia akan pergi menelusuri ujung hutan ini. Karena dia yakin kalau jauh di tepi sana terdapat sebuah kekuatan besar yang mengendalikan kehidupan ini sejak berabad-abad tahun yang lalu. Jadi tugas Siti ini yaitu menghancurkan kekuatan tersebut agar semua kutukan kepedihan ini bisa berakhir. Sang ibu yang mendengar perkataan itu tentu saja sangat begitu terkejut, karena bukan pertama kali saja Siti berpikir dan mengetahui hal-hal yang tak pernah terpikirkan oleh manusia pada umumnya. Ia kemudian meminta izin kepada sang ibu untuk pergi ke tempat tersebut seorang diri saja, dan ibunya kembali pulang ke rumah mereka. Ia berjanji akan kembali lagi dengan keadaan selamat dan juga perubahan kehidupan dunia ini, agar kehidupan ibu, Siti dan juga manusia lainnya bisa terbebas dari krisis kepedihan ini. Sang ibu kemudian langsung menolak mentah-mentah permintaan Siti tersebut, karena ibunya sangat khawatir dengan keselamatan Siti. Sang ibu juga tidak akan pernah membiarkan putri satu-satunya itu pergi seorang diri saja. Namun karena Siti terus bersikeras, akhirnya sang ibu hanya bisa mempercayakan semuanya kepada Siti. Sebelum petang, Siti mengantar ibu pulang ke rumah dahulu dan Siti memulai pengembaraannya seorang diri. Singkat cerita, malam pun tiba. Di bawah sinar rembulan, Siti terus berjalan menyusuri hutan belantara. Ia hanya berbekal mental baja dan sebuah pedang peninggalan ayahnya, melawan rasa takutnya demi perubahan kehidupan yang lebih baik. Saat Siti sedang berjalan, tepat tak jauh di dekat Siti seperti ada sesosok bayangan yang sedang berjalan juga. Siti yang mulai merasa tidak nyaman langsung bersembunyi di sebuah pohon besar sambil bersiap-siap menyergap. Siti memiliki firasat tidak enak tentang bayangan yang tadi, karena jika itu seseorang manusia dirasa sangat mustahil. Karena Siti yakin tidak akan ada manusia yang pernah sampai ke tempat ini selain dia.
Tak lama tiba-tiba saja, dari atas pohon muncullah seorang pria yang langsung menyergap Siti terlebih dahulu. Siti yang hanya memiliki senjata pedang saja mencoba menahan tikaman dari si pria tersebut. Kemudian dengan sangat mengejutkannya, Siti bisa melemparkan pria itu hingga terpental ke jauh hanya dengan mendorongnya. Di sini Siti juga sangat begitu terkejut dengan apa yang telah ia lakukan tadi. Karena bagaimana bisa ia memiliki kekuatan hebat seperti itu. Siti kemudian bangun dan berlari mendekati pria tersebut. Ia langsung menodongkan pedangnya ke arah pria itu. Di sini si pria menjelaskan kalau dia bukanlah musuhnya. Justru ia malah ingin melindungi Siti dari bahaya yang sedang mengincarnya. Karena di hutan ini sangat begitu berbahaya, mengingat kalau Siti itu wanita. Siti yang mendengar kata-katanya tak akan mudah percaya begitu saja. Lalu di saat mereka berdua sedang berdebat, tiba-tiba dari arah belakang Siti muncullah sesosok makhluk aneh menyeramkan yang mencoba menyerang Siti. Di mana ia berjalan dengan menyeret tubuhnya, lalu sekujur tubuhnya sudah membusuk. Dengan sangat sigap, sang pria pun langsung menarik Siti dan membawanya naik ke atas pohon. Namun hal itu tidak semudah yang dibayangkan, karena pohon-pohon di sekitar mereka sangatlah begitu besar. Jadi mereka berdua kesulitan untuk memanjatnya. Di saat mereka sedang berusaha naik, sekarang dari berbagai arah muncullah makhluk-makhluk yang serupa seperti tadi. Namun kali ini jumlahnya ada 4 yang mengepung mereka. Si pria kemudian langsung mengeluarkan sebuah busur yang sudah ia talikan pada anak panah. Lalu ia mengarahkannya ke salah satu pohon besar yang ada di dekat mereka. Dengan cepat Siti dan pria itu naik ke atas pohon menggunakan seutas tali tersebut. Setibanya mereka di atas pohon, tentunya zombie-zombie itu tidak bisa mengejar mereka ke atas pohon. Dengan rasa malu di sini Siti meminta maaf kepada pria itu karena sudah menuduhnya yang tidak-tidak padanya. Dengan sangat polosnya, si pria itu langsung tersenyum manis melihat Siti dan ia langsung memperkenalkan dirinya kalau ia bernama Armin. Usianya saat ini yaitu 22 tahun dan tujuan ia berada di hutan ini adalah ingin pergi ke ujung hutan ini dan mencari tahu tentang aura negatif yang terdapat di sana. Siti yang mendengar itu langsung syok dan juga kaget karena bagaimana bisa ada orang lain yang berpikir dan merasakan hal serupa sepertinya. Singkat cerita mereka pun mengobrol dan mulai akrab. Malam pun semakin larut, kini mereka berdua beristirahat di atas pohon itu. Armin juga sudah tertidur duluan karena sepertinya ia sangat begitu kelelahan. Di sini Siti masih tetap duduk dan memperhatikan zombie-zombie di bawah sana yang mencoba naik ke atas pohon. Karena bagaimana bisa Siti tertidur kalau bahaya berada di dekatnya. Siti kemudian beranjak dari tempat duduknya lalu mengambil busur milik Armin. Kemudian ia langsung mengarahkan anak panah itu pada salah satu zombie-zombie di bawah. Tak lama ia melepaskan anak panah itu dan berhasil mengenai leher dari salah satu zombie tersebut. Siti yang kegirangan karena ia pikir berhasil mengalahkan satu zombie, tiba-tiba saja dibuat terkejut karena rupanya zombie itu tidaklah mati. Akan tetapi zombie itu langsung berubah wujud menjadi sesosok makhluk tinggi besar yang memiliki 2 kepala speaker besar. Dan yang mencengangkannya lagi ukurannya setara dengan pohon-pohon besar di sekitarnya. Makhluk tersebut dikenal dengan Siren Head. Namun untuk jenis kali ini jauh berbeda. Karena sebelum berubah menjadi monster Siren Head, makhluk ini berwujud seperti zombie yang ukurannya hanya setara manusia biasa. Alhasil dari bentuk awalnya itu terciptalah evolusi monster Siren Head yang sekujur tubuhnya membusuk dan pergerakannya sangat begitu lambat layaknya sesosok zombie. Akan tetapi zombie Siren Head ini juga sama berbahayanya seperti Siren Head lain pada umumnya. Sesaat setelah itu, Siti pun berteriak meminta tolong. Armin yang sedang tertidur pun terbangun dengan sangat begitu terkejut karena mendengar jeritan dari Siti. Armin benar-benar lupa tidak memberitahu sesuatu hal yang begitu penting pada Siti. Kalau zombie-zombie tersebut jangan pernah sesekali terkena serangan benda-benda tajam. Atau kesimpulannya apabila zombie itu sampai terluka atau kulitnya sampai tergores, maka zombie itu akan berubah menjadi monster ganas mengerikan yang bernama zombie Siren Head. Namun hal tersebut sudah terlambat karena zombie Siren Head itu sudah menangkap Siti. Dan sepertinya zombie Siren Head itu akan segera memakannya. Oke guys, itu tadi adalah cerita seram orang tua Upin dan Ipin saat masih muda. Video ini merupakan part 1-nya. Jika kalian penasaran dengan part 2 cerita selanjutnya, silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Cerita ini merupakan bertolak belakang dari kartun Upin dan Ipin yang ada di televisi.
Cerita ini dibuat dengan alur fiksi dan tidak ada sangkut pautnya dengan cerita Upin dan Ipin versi aslinya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga subscribe, sekalian dengan lonceng notifikasinya juga, supaya ketika saya upload video-video baru, kalian semua bisa tahu. Dan bagi kalian yang punya cerita menarik tentang hal-hal mistis ataupun yang menyeramkan, kalian bisa request di kolom komentar. Request terbanyak akan saya buatkan. Oke, saya Rio Panggama mohon pamit. Minasama arigatou gozaimashita. Thanks for watching. See you in the next video. See you later. Bye-bye.